Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nuri Yuliana dari kelas BB20C dengan NPM AB 2020-1007. Pada kesempatan kali ini saya akan mengolah data yaitu uji hipotesis yang ada lima tahapan. Yaitu yang pertama uji korelasi, yang kedua uji determinasi, yang ketiga uji persamaan regresi, yang keempat uji F atau simultan, yang kelima uji parsial atau T. Sebelumnya kita juga harus punya dulu SPSS-nya. Oh ya, saya lupa bilang. Saya akan menguji data ini dengan menggunakan aplikasi pengolah data yaitu SPSS. Siapkan data terlebih dahulu ya. Saya sudah mempunyai data yaitu harga, promosi terhadap keputusan pembelian. Lalu kalian juga jangan lupa buka dulu SPSS-nya. Ini SPSS ya. Nah, hasil data ini kalian copy. Saya menggunakan 60 responden ya. Tapi aku sih nggak menerjemahkan secara detail ya, cuma ngasih tahu nanti cara bacanya kayak gimana. Atau ada pun nanti terjemahannya secara detail ya berarti itu aku ngerti gitu ya. Jadi ini lebih ke apa ya, praktek dan cara baca datanya kayak gimana gitu. Jadi di sini kita copy dulu ya, terus kita pindahin ke SPSS-nya. Nanti kalian kopinya di data view, bukan di variable view ya, data view. Kalian control V. Tunggu dulu. Nah, udah gitu kita edit di variable view. Ini kan ada 0,0 ya desimalnya. Jadi kita bisa hilangin ini dengan cara desimalnya ini jadi 0. Ini jadi 0, yang bawah jadi 0, yang bawah juga jadi 0. Lalu edit ininya ya. Jadi X1, X2, dan Y1 karena aku menggunakan 2X dengan 1Y. Lalu labelnya kita namain harga sebagai X1, promosi sebagai X2, dan keputusan pembelian sebagai X3. Selanjutnya sebenarnya bisa sih kalian mau analisis di data view atau variable view, tapi aku lebih enak di variable view. Terus sekarang kita analisis. Kenapa ya? Udah mulai. Sorry, tadi ada gangguan. Terus udah gitu kita ke analyze, klik regression, pilih linear, kita pindahin dulu yang X ke independen dan Y atau keputusan pembelian ke dependen. Lalu kita klik statistik, ini R square change-nya diklik, selanjutnya continue, dan pilih OK. Nah, jadi di uji hipotesis ini kita cukup sekali aja olah datanya, tinggal kita terjemahin semua ini. Apa aja sih artinya? Ini artinya data variabel yang kita gunakan ya. Lalu ini model summary nanti bakal dipakai. Model summary, ANOVA, dan koefisien yang paling bawah. Nah ini koefisien. Karena data yang ini aku sebenarnya udah punya backupan gitu ya. Jadi kita langsung baca di Word aja ya. Karena kan kalian udah tahu nih ada model summary, ANOVA, koefisien. Jadi sekarang aku bakal uji korelasi dulu yang pertama. Nah, uji korelasi gimana sih aturan mainnya atau cara pengambilan keputusannya kayak gimana? Jadi, di uji korelasi ini, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi F change lebih kecil daripada 0,05, maka artinya berkolerasi. Dan jika nilai signifikasi F change lebih besar daripada 0,05, maka tidak berkolerasi. Tapi kita juga bisa pakai derajat hubungan atau koefisien ya, nilai koefisien. Itu nilai percent correlation.
Jika nilainya 0,0 sampai dengan 0,20 artinya tidak ada kolerasi. Dan 0,21 sampai dengan 0,40 artinya kolerasi lemah. 0,41 sampai dengan 0,60 artinya kolerasi sedang. Dan 0,61 sampai dengan 0,80 artinya kolerasi kuat. Dan terakhir 0,81 sampai dengan 1 artinya kolerasi sempurna. Lalu dari pengolahan data yang aku dapetin, nilai R atau nilai koefisiennya nih, nilai percent correlation-nya itu mencapai 0,85. Sedangkan nilai signifikan F change-nya yaitu 0,0. Jadi, yang dilihat yang mana sih di model summary ya? Kita recall deh. Nih, yang ini yang dipakai nih. Yang dipakai mana? Yang ini nih. Ini namanya nilai koefisien correlation-nya. Dan ini F side change-nya. Nah, balik lagi. Jadi dari data tersebut ya, berdasarkan data pengambilan keputusan yang didapatkan nilai signifikan F change-nya 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan antara variabel harga promosi secara bersama-sama berhubungan dengan variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, dilihat dari nilai koefisiennya ya. Untuk melihat tingkat keratan hubungan, diperoleh nilai koefisien korelasinya atau R besar sebanyak 0,855. Artinya, derajat hubungan antara harga promosi terhadap keputusan pembelian merupakan kategori kolerasi sempurna. Itu untuk uji korelasi. Yang kedua, yaitu determinasi. Jadi determinasi ini nilai yang mendekati satu variabel independen, berarti satu variabel independen X memberikan hampir informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependennya atau variasi variabel dependen atau Y. Didapetinya di mana? Di model summary. Kita di callback. Di model summary yang ini juga. Dan dipakai yang mana sih? Yang dipakai itu, sebentar, kita lihat dulu. Yang dipakai, nah yang ini nih. Di sini bentuknya yang ini. Adjusted R square. Oke. Jadi data yang didapat ini ya, banyak 0,722. Udah aku tandain. Jadi berdasarkan output di atas, didapatkan nilai adjusted R square koefisien determinasinya sebesar 0,722 yang artinya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 72,2%. Jadi ini nyari seberapa besar sih gitu. Nah, selanjutnya yaitu persamaan regresi. Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk persamaan linear dari variabel-variabel independen terhadap variabel terikatnya, yaitu Y. Jadi yang dipakai koefisiennya sekarang. Koefisien itu yang mana sih? Kita lihat lagi datanya yang ini, yang paling bawah. Dan mana yang dipakai? Yang dipakai yang ini, yang B. Samain ya. Nah, yang ini. Jadi dari output tersebut dihasilkan persamaan. Karena ini kan nyari persamaan ya. Judulnya aja persamaan regresi. Karena ini maksud saya ada 2X, 1Y. Jadi namanya regresi berganda. Nah, dapat regresinya. Dapat persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 1,583 plus 0,355 X1 plus 0,108 X2. Itu buat persamaan regresi. Nah, sekarang kita ke uji F atau uji simultan ya. Jadi kategori pengujiannya itu yaitu jika F hitung ini F hasil dari SPSS ya. Lebih besar daripada F tabel, maka artinya H0 ditolak sehingga H1 diterima, yang artinya signifikan. Namun,
Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, artinya H0 diterima sehingga H1 ditolak, yang artinya tidak signifikan. Atau dapat juga menggunakan nilai signifikansi jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,0, artinya H0 ditolak sehingga H1 diterima atau signifikan. Dan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka artinya H0 diterima sehingga H1 ditolak atau tidak signifikan. Jadi dari data yang saya dapatkan, nilai signifikannya sebesar 77,524 dan nilai F-nya ya maksudnya. Nilai signifikannya 0,000. Nah, cara bacanya di sini ada nih. Dari output tersebut ya, di atas dapat disimpulkan jika F hitungnya nih didapatkan 77,524 dan ternyata lebih besar daripada F tabel. F tabel ini udah aku hitung sebelumnya ya. Kalian bisa cari cara hitungnya di Google. F tabel yang aku dapetin yaitu 3,16. Jadi, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Dan nilai signifikannya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, berarti bahwa variabel bebas yaitu variabel harga X1 dan promosi X2 secara simultan signifikan mempengaruhi variabel terikat yaitu keputusan pembelian atau Y. Dengan demikian, berarti bahwa variabel harga atau X1 dan promosi X2 secara simultan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian yaitu Y. Jadi intinya ternyata data tersebut signifikan. Selanjutnya uji parsial atau uji T. Kriterianya kayak gimana? Kriterianya yaitu jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka artinya H0 ditolak hingga H1 diterima. Dan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel juga kalian bisa cari di internet ya. Caranya kayak gimana kalian bisa cari juga. Lanjut, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka artinya H0 diterima sehingga H1 ditolak. Atau dapat juga menggunakan nilai signifikan. Nilai signifikannya nilai signifikannya didapetin 0, ini minus sih, jelek sih, kok bisa minus ya. Nah, didapetin ini ya yang udah dikuningin yaitu negatif 0,761 dan nilai signifikannya 0,450. Jadi T hitungnya nih, T hitungnya ternyata lebih kecil daripada T tabel, yaitu T hitungnya negatif 0,761 lebih kecil daripada 2,002. Jadi aku dapat F tabel ini dari internet, ternyata 2, bukan dari internet, iya dari internet setelah diolah jadi 2,002. Yang artinya H0-nya diterima sehingga H1-nya ditolak. Dan nilai signifikannya itu 0,45 lebih besar daripada 0,05. Yang artinya juga H0-nya diterima sehingga H1-nya ditolak. Yang artinya tidak signifikan. Jadi dari data tersebut didapatkan bahwa variabel X antara harga dan promosi X2 secara tidak signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Aku nggak ngerti deh kenapa hasil data yang sini kan di uji F-nya dia signifikan ya, tapi di uji T-nya nggak signifikan ternyata. Dan itu ternyata bisa terjadi kawan-kawan. Nah, jadi itu cara perhitungan atau pengolahan data uji hipotesis menggunakan SPSS. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.